Pernah nggak sih kalian ada di sebuah ruangan, punya ide yang cemerlang banget, tapi akhirnya milih buat diam aja? Atau ngerasa harusnya ngomong sesuatu, tapi kayak ada yang nahan? Nah, pengalaman di Bungkam ini ternyata dialami banyak orang. Hari ini, kita bakal bongkar bareng-bareng. Kenapa sih kita belajar buat diam? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa nemuin lagi suara kita? Semua ini berdasarkan buku keren, Unlearning Silence. Kutipan dari penulis bukunya, Elaine Lynn Herring, ini benar-benar langsung ke intinya. Gini, Anda bisa aja diundang ke rapat paling penting sekalipun, tapi itu bukan jaminan suara Anda bakal didengerin. Ada beda yang jauh banget antara sekedar hadir sama benar-benar didengar. Nah, jurang pemisah inilah yang mau kita coba jembatani. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Kita akan bedah buku ini bab per bab. Kita mulai dari akarnya dulu. Gimana sih kita diajarin buat diem? Terus kita lihat seberapa mahal harga yang harus dibayar dari diem itu. Baru deh kita belajar gimana cara nemuin suara kita lagi, gimana cara ngomong yang pas, dan bahkan gimana cara ngubah sistem yang ada bareng-bareng. Yuk, kita masuk babak pertama. Jadi pertanyaan pertama, dari mana sih datangnya kebiasaan diam ini? Apa kita emang dari lahir begini? Jawabannya tentu aja enggak. Diam itu adalah sesuatu yang kita pelajari, dan pelajarannya itu dimulai jauh lebih awal dari yang kita kira. Coba ingat cerita Charlie, kejujurannya yang polos malah bikin dia ditegur. Nah, ini dia pelajaran pertama kita. Kalau mau dianggap anak baik atau sopan, kadang kita harus ngorbanin kejujuran. Kita jadi belajar kalau menjaga perasaan orang lain itu kadang-kadang lebih penting daripada ngomongin apa yang benar-benar kita lihat atau rasain. Dan ternyata kita belajar diam ini lewat berbagai lapisan. Mulai dari aturan gak tertulis di meja makan keluarga, terus di sistem sekolah yang lebih ngehargain kepatuhan daripada rasa penasaran, sampai kita lihat di masyarakat gimana orang yang berani ngomong malah kena masalah. Semua ini, sadar gak sadar, ngeprogram kita buat milih diam sebagai mode aman kita. Coba deh bayangin ini, seorang anak kecil itu bisa nanya sampai sekitar 125 pertanyaan dalam satu hari. Kepala mereka itu isinya rasa penasaran yang gak ada habisnya. Sekarang, bandingin sama kita yang udah dewasa, angkanya anjlok drastis, jadi cuma sekitar 6 pertanyaan sehari. Terus kemana perginya 119 pertanyaan lainnya? Jawabannya agak sedih sih. Rasa penasaran kita itu terkikis sama sistem. Sekolah dan dunia kerja seringnya lebih menghargai jawaban yang benar daripada pertanyaan yang berani. Kita seakan dilatih buat jadi penurut, bukan jadi seorang penjelajah. Oke, jadi kita belajar buat diam. Terus kenapa? Apa masalahnya? Ternyata harga yang harus kita bayar buat keheningan ini jauh lebih mahal dari yang kita bayangin loh. Baik buat diri kita sendiri maupun buat orang banyak. Kalau dalam skala besar, diam itu bisa jadi bencana. Contohnya skandal korporat raksasa kayak Enron. Itu terjadi bukan karena nggak ada yang tahu ada yang salah, tapi karena orang-orang yang coba ngomong malah diabaikan, diremehin, bahkan dihancurkan. Keheningan jadi tameng buat kejahatan. Kenapa sih kita seringnya milih diam padahal tahu itu salah? Jadi otak kita itu punya yang namanya bias kekinian. Maksudnya, menghindari konflik hari ini rasanya lebih nyata dan aman daripada memperjuangkan perubahan buat masa depan. Kita seakan menukar kemajuan jangka panjang dengan rasa nyaman sesaat. Dan dampaknya tuh ngena banget ke diri kita sendiri. Diam itu menggerogoti kita dari dalam. Kita jadi mulai ragu sama diri sendiri, kehilangan jati diri, dan bahkan nanggung beban penderitaan sendirian. Yang ironis, makin kita diam, dunia di sekitar kita jadi makin sunyi, dan itu bikin orang lain jadi makin susah buat mulai bersuara. Oke, kita udah bahas masalahnya, dan emang kedengerannya agak suram ya. Tapi ada kabar baiknya. Keheningan yang kita pelajari itu bisa kita batalkan. Nah sekarang yuk kita fokus ke solusinya. Gimana sih caranya kita mulai proses buat nemuin lagi suara kita? Buku ini pakai analogi yang keren banget dari dunia masak. Kalau seumur hidup Anda cuma masak ngikutin resep orang lain, gimana caranya Anda tahu masakan khas Anda sendiri itu rasanya kayak apa? Nah, pertanyaan yang sama persis berlaku buat suara kita. Proses ini bukan soal tiba-tiba pidato di depan umum ya, bukan. Ini dimulai dari langkah-langkah kecil. Kayak contoh dari penulisnya sendiri, dia melatih otot suaranya cuma dengan minta supir taksi buat buka jendela. Jadi, mulainya dari sadar diri dulu. Pertanyakan lagi keyakinan lama, dan kasih izin ke diri sendiri buat coba hal-hal baru.
Oke, mental udah siap. Tapi pas momennya datang, pas jantung udah deg-degan, mulut kering, sebenarnya apa sih yang harus kita katakan biar efektif? Ada cerita lucu di buku ini namanya Toilet Gate. Jadi, si penulis baru sadar kalau definisi dia soal bersihin toilet itu beda banget sama definisi suaminya. Dari sini kelihatan kalau kita sering diam karena kita mikir semua orang punya pemahaman yang sama. Padahal banyak konflik itu muncul dari asumsi yang nggak pernah diomongin. Nah, buat ngatasin kebingungan kayak gitu, buku ini ngasih kerangka kerja yang praktis banget, namanya 4 jangkar bicara. Mulai dari kenapa ini penting buat Anda, terus bantu orang lain buat menghubungkan titik-titik dari sudut pandang Anda, sampaikan permintaan Anda dengan jelas, dan yang paling penting, siap buat menerima penolakan. Anggap aja itu bagian dari proses, bukan akhir dari pembicaraan. Nemuin suara pribadi itu langkah pertama yang penting banget. Tapi perjuangannya nggak berhenti di situ. Kalau kita mau perubahan yang beneran, kita harus lihat gambaran yang lebih besar. Gimana caranya kita ngubah sistem yang dari awal emang dirancang buat membungkam suara kita. Kunci buat ngerti sistem ini tuh ada di konsep yang namanya pekerjaan tak terlihat. Ini tuh semua pekerjaan penting kayak ngurus rumah atau ngasuh anak yang bikin masyarakat kita bisa jalan, tapi seringnya nggak dihargai baik secara uang maupun budaya. Nah, kalau kontribusi Anda nggak kelihatan, suara Anda juga jadi ikut nggak kedengeran. Biar kebayang, ada analisis yang coba ngitung nilainya. Hasilnya, pekerjaan seorang ibu rumah tangga itu kalau dirupiahin bisa bernilai lebih dari 1 miliar rupiah setahun. Angka ini jadi bukti betapa besarnya kontribusi yang selama ini sering dianggap biasa aja. Ini membuktikan kalau kita bukannya nggak bisa berbuat apa-apa. Kita semua punya kekuatan kok. Dengan cara bersatu, dengan aktif ngasih penghargaan buat pekerjaan yang nggak terlihat, dan dengan sadar mengarahkan uang kita ke hal-hal yang kita dukung, kita bisa pelan-pelan mengubah keadaan. Pada akhirnya, semua sistem yang membungkam kita itu kan dibuat oleh manusia. Artinya, kita juga yang bisa mengubahnya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak sih kita bersuara? Tapi, dunia seperti apa yang mau kita bangun dengan suara kita? Kira-kira, pola atau kebijakan apa yang ingin Anda ubah? Dimulai dari hari ini?